berterima kasih banyak dan saya salut ya. Terima kasih kepada Pak Verna Rondonowo, top leader Indonesia, Pak Angel Solopung ya. Kepada top leader Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak semuanya. Nah, pada malam hari ini, teman-teman semuanya, saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman saja, ya. Berbagi pengalaman di mana kalau awalnya saya sih, Bapak Ibu semuanya ya, saya manusia anti multi level marketing. Ya, halo, terdengar ya suaranya ya? Ya, lanjut Pak. Ya, Clear oke. Pak, clear. Nggak, soalnya di Aceh juga agak kurang bagus ini sinyalnya, jaringan internetnya. Ya, jadi dulunya saya kalau mendengar bisnis multi level marketing itu otak saya mendidih, Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang hadir pada malam hari ini sama dengan saya dulu. Hari ini sudah bisa kita ubah mindsetnya ya. Nah, jadi saya perkenalkan, nama saya Safrija, latar belakang saya PNS di Lapas Biren, Aceh ya. Nah, saya jalankan bisnis ini bersama istri saya tercinta, yaitu Ibu Suryati Ningsi. Saya jalankan bisnis ini di awalnya saya sangat negatif. Di awalnya pada saat saya mengenal bisnis ini, keadaan saya terhutang, Bapak Ibu ya. Jadi saya menemukan satu informasi ini dan saya pelajari. Yang dari awalnya saya negatif, tidak terima informasi apa-apa, karena menurut saya PNS itu sangat luar biasa sudah. Nah, dengan baju yang ada pangkatnya di sini, ada senjata di pinggang gitu kan. Nah, jadi menurut saya itu sudah sangat wah. Jadi saya di bisnis ini adalah bisnis pertama saya, yang mana di saat saya buka mindset pola pikir saya menemukan satu jawaban. Ternyata hidup ini tidak bisa kita hanya memikirkan satu pikiran, ya. Di mana pada saat itu saya sudah terlilit hutang, Bapak Ibu, makanya saya mau merubah pikiran saya. Nah, saya harapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir malam hari ini, yang sudah berada di FKC atau yang belum, jangan sampai terlilit hutang dulu baru buka satu bisnis gitu ya. Jadi gunakan waktu kosong Bapak Ibu untuk membangun satu bisnis, apalagi bisnis ini membangun aset produktif Bapak Ibu ya. Aset produktif itu di mana suatu saat kita tidak sanggup bekerja, tapi perusahaan tetap membayar kita ya. Bagaimana caranya? Ya sudah dijelaskan oleh Pak Verna Rondonowo tadi. Sistemnya yang harus kita pahami dan kita jalankan sesuai dengan sistemnya gitu ya. Nah, ini ada slide saya. Nah, ini Bapak Ibu, saya dengan seragam dinas gitu ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kegiatan saya sehari-hari. Dulunya yang saya banggakan itu, dan sekarang masih saya banggakan juga. Tapi walaupun sekarang PNS saya sudah jadi sampingan, ya. Nah, saya membaca satu buku, Bapak Ibu. Di saat lagi aktif-aktifnya saya sebagai PNS, saya menemukan satu bahasa dari buku Robert T. Kiyosaki. Ya, Pak Verna, di next. Ya. Nah, ini dia. Saya dulu berpikir untuk mendapatkan uang itu kerja dapat uang, kerja dapat uang. Itu yang ada di otak saya dulu. Ternyata setelah saya lihat ini dari Robert T. Kiyosaki, 4 cara mendatangkan uang. Saya ternyata keahlian yaitu sebagai pengacara dan dokter, notaris, saya tidak ada keahlian di situ. Jadi saya lihat di kuadran kanan, yaitu pemilik bisnis, sistem yang bekerja, ya. Begitu saya pelajari ini pola pikir saya buka, saya bedah mindset saya, itu saya menemukan yang ada huruf yang dulunya saya sangat anti, 3 huruf cuman, M, L, M. Ya, dulunya saya sangat negatif tentang 3 huruf itu, walaupun saya tidak paham tentang itu.
Dulu negatifnya saya cuma ikut-ikutan. Orang lain yang cerita negatif, saya pun ikut negatif gitu ya. Jadi tidak ada ini prinsip diri kenapa saya negatif, tidak ada gitu ya. Nah, begitu saya pelajari, saya carilah sehingga saya menemukan ada beberapa bisnis saya pelajari. Karena saya ambil satu keputusan di bisnis tidak mau sembarangan. Nah, kenapa? Karena menurut saya satu bisnis itu yang kita jalankan, kita membawa banyak orang. Nah, jadi di saat kita membawa banyak orang, kita sendiri ini harus paham dulu. Kita berada di perusahaan apa, tujuannya kemana, itu yang saya pelajari. Khususnya saya pribadi, Bapak Ibu ya. Begitu saya sudah pelajari itu semua, baru saya jalankan. Nah, jadi sebelum saya join di FKC ini, Pak Ferna. Nah, 2017, di saat saya sebelum aktif di FKC itu datang ke Makassar, yaitu acara Champion Celebration ada acara bagi mobil gitu ya, bagi-bagi mobil di Makassar. Nah, saya datang ke sana bersama istri dan teman-teman beberapa orang lainnya untuk memastikan karena banyak bisnis di luar sana katanya dikasih mobil. Saya banyak pelajari bisnis lain, katanya dikasih mobil, ternyata cuma DP doang. Mobilnya yang dinampain tidak ada buku BPKB. Nah, saya datang ke sana untuk membuktikan apakah benar FKC memberi mobil dengan hak milik pribadi, kan? Bukan DP doang. Ya, itu. Nah, jadi saat saya datang ke sana, saya membuktikan sendiri, saya menyaksikan ternyata hak milik masing-masing Bapak Ibu yang sudah diamond, yang penerima rewardnya, gitu ya. Dan saya di sini foto Bapak Ibu dengan mobil. Dan waktu saya ke Makassar, saya tidak pernah ke Makassar. Waktu itu saya pakai baju biru, celana putih. Rupanya kode alam di sini sudah nampak waktu itu ya. Mobil putih, baju pita biru. Saya pakai baju biru, celana putih gitu ya. Nah, jadi indah. Saya waktu itu belum paham. Ternyata kehendak Tuhan saya memang harus berada di FKC ini. Begitu saya sudah melihat bukti, saya pulang nih. Saya pulang, saya gadaikan Honda, saya sudah yakin, saya belajar dengan top leader di Indonesia semuanya, dikasih arahan dan kan bisnis ini. Di awalnya saya tidak paham apa-apa dengan bisnis, Bapak Ibu ya. Nah, jadi berjalannya waktu, saya prospek bersama istri saya dari bulan pertama, saya prospek 3 bulan berturut-turut. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah tidak ada satupun yang join Bapak Ibu ya. Nah, jadi dikarenakan tidak join, saya berpikir nih, apa yang salah di diri saya? Nah, ternyata bukan orang tidak mau join. Ternyata penyampaian saya ini tidak masuk di otak mereka. Nah, karena saya waktu itu masih awal sekali, masih awam jalankan bisnis ini. Waktu itu berpikir mereka dengan alasannya masing-masing, tidak ada uang, tidak ada waktu. Jadi saya iakan aja, tapi saya pulang ke rumah, saya berpikir lagi, kayaknya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada uang. Tidak ada manusia yang tidak punya waktu, gitu ya. Jadi yang jadi masalahnya di mana ini? Kok bisa orang tidak join? Ternyata penyampaian saya, Bapak Ibu, belum jelas, ya. Dengan saya konsultasi terus-menerus dengan top leader saya, Pak Isra dan Bu Ayu, Bu Misnah, dan Pak Andi Aweng, juga dengan Pak Rafiuddin beserta Ibu ya. Waktu itu saya konsultasi dengan mereka, dengan waktu berganti waktu saya terlatih terus dari maksudnya di lapangan gitu ya, sehingga saya prospek terus membentuk tim, menemukan tim yang mau bekerja sama untuk mendirikan sebuah seminar gitu ya. Kalau di kita ini namanya OPP, Open Plan Presentasi ya. Saya gunakan waktu itu di saat saya off dinas. Nah, jadi dinas saya tidak terganggu. Lepas dinas saya gunakan. Apakah dinas pagi, turun sore, berarti saya gunakan malam. Untuk buat janji dengan teman, atau tidak buat janji pun, saya ketemu dengan orang baru di luar sana, saya prospek, terus saya tawarkan bisnis ini tanpa henti. Dan alhamdulillah, saya menemukan tim beberapa orang yang sudah bersinergi dengan saya, sudah sudah sefrekuensi, sehingga terbentuklah yang namanya sudah ini ya, sudah ada tim ya.
Oke, next Pak. Nah, ini kalau di Biren, Bapak Ibu yang pernah ke Biren, ini di depan pendopo Biren, depan pendopo kantor bupati, ya. Jadi lesehan aja sudah di situ. Ada yang mau bertanya, padahal kami di situ niatnya dengan teman-teman memang mencari prospek. Tapi begitu saya sampai, saya bahas, saya ini duduk dengan tim saya, beberapa orang itu. Jadi ada teman-teman, ada orang yang lain sedang santai juga, mereka bertanya, Pak, yang barusan Bapak sebut bisnis itu bisnis apa sih? Nah, di saat orang bertanya seperti biar saya jelaskan. Nanti di saat saya jelaskan, cocok kita mulai, tidak cocok kita jadi kawan saja, ya. Nah, jadi saya mulailah prospek sehingga beliau banyak yang join dikarenakan saya sudah konsultasi dan ilmu saya dapat, ya. Oke, next Pak. Nah, ini jam 1 malam. Saya sangat teringat ini jam 1 malam. Di saat orang tidur malam nyenyak, kami jam 1 malam masih prospek, Bapak Ibu, ya. Karena kenapa saya tidak bisa berhenti dan menunda pekerjaan ini? Dikarenakan saya punya impian yang besar, Bapak Ibu. Dan impian saya itu di PNS saya tidak bisa wujudkan. Nah, di saat saya berpikir ada sesuatu yang harus saya wujudkan, tapi dengan jabatan PNS saya tidak bisa. Dengan gaji PNS saya tidak bisa. Makanya saya buka pola pikir saya sehingga saya menjalankan bisnis ini, ya, tanpa mengenal waktu dan tempat, Bapak Ibu, ya. Walaupun di luar sana banyak yang mengejek saya, menghina, bahkan saya difitnah macam-macam. Tapi tidak masalah. Itu semuanya proses, ya. Saya anggap itu proses. Saya tidak takut dengan masalah. Kenapa? Karena masalah itu datang hanya untuk dengan bantuan istri saya, kami dua-dua untuk menjelaskan bagaimana bisnis ini ke yang calon prospeknya, ya. Oke, Bapak Ibu. Naik, Pak. Nah, di saat saya sudah mengumpulkan ada beberapa dan itu tim saya, itu adalah God Team Player yang siap membangun OPP di beberapa tempat, ya. Ini saat ada beberapa orang juga, ini ada perempuan dan laki-laki juga, ya. Oke, next Pak. Nah, itu terjadi sudah beberapa bulan kemudian sudah terlaksananya OPP, ya, seminar-seminar. Jadi saya selalu mengikuti yang namanya arahan dari upline, dari mentor, mereka yang pastinya. Kenapa mereka mengarahkan kita yang sesuai dengan sistem? Karena mereka sudah pertama mewujudkan, sudah di saat kita mau merasakan apapun yang mereka rasakan, pastinya kita pun harus melakukan apa yang mereka lakukan. Di saat kita melakukan apa yang mentor, upline kita melakukan, kita pun akan merasakan apa yang mereka rasakan, gitu ya. Dan itu proses setiap pertemuan saya, walaupun sedikit, saya terus lakukan. Pernah juga, cuman fotonya sudah tidak ada, pernah datang hanya satu undangan saja. Di seminar saya itu hanya satu saja undangannya. Saya cari-cari udah lama soalnya, saya udah nggak tahu lagi di mana saya simpan file-nya itu. Nah, oke, dengan kerja semua buat tim saya, mentor saya, top leader semuanya, seluruh Indonesia, ya. Jadi dengan kerja sama tim, saya merasakan yang namanya bonus. Di awalnya 300.000, saya terkejut pertama, 300.000 itu kok kecil sekali ya. Ternyata satu hari 300.000 tidak kecil, Bapak Ibu, ya. Di mana kita kerja bangunan pun hanya 100.000 satu hari kita bekerja.
Nah, di saat 300.000 itu bonus saya sponsori orang pertama, dan seterusnya saya sampai merasakan bonus yang namanya bonus diamond gitu ya. Saya sangat terkejut. 1 juta, 2 juta, 3 juta naik dan terus naik bonus saya sampai hari ini. Saya bonus mingguan saya tidak pernah putus, Bapak Ibu ya. Nah, jadi lakukan bisnis ini, saya anjurkan kepada teman-teman semuanya, lakukan bisnis ini sesuai dengan sistemnya. Jadi jangan beranggapan di saat arahan semua leader kita, jangan beranggapan mereka mengatur kita. Tapi itu adalah maunya sistem. Kalau kita mau sukses, kita harus berada di bundaran sistem. Jangan keluar dari sistem. Karena sistem akan membawa kita ke puncak kemenangan, Bapak Ibu. Nah, luar negeri. Yang dulunya saya 15 tahun di FKC, saya tidak pernah merasakan jalan-jalan gratis ke luar negeri. Bahkan bayar pun saya mungkin tidak mau, apalagi saya tidak sanggup dengan gaji PNS, Bapak Ibu ya. Nah, ini dengan tim-tim saya di Vietnam, kemarin ke Korea, ternyata ke Italia kita ditunda, Bapak Ibu ya. Nah, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, jalan-jalan gratis ini diberikan oleh perusahaan. Perusahaan tidak pandang bulu, Bapak Ibu. Kita yang berjuang, kita yang mencapai target, semua dikasih hak untuk yang namanya jalan-jalan gratis ya. Nah, ini di Korea, saya bersama istri dan 2 anak saya dan juga tim saya yang 6 orang lainnya. Ya, next Pak Ferna. Nah, Bapak Ibu, saya menemukan satu jawaban di FKC ini, saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Hidup kami berubah hanya dalam waktu singkat. Ya, dulunya saya berpikir saya akan bekerja sampai saya mati gitu ya. Ternyata saya menemukan satu wadah di mana FKC adalah solusi untuk mewujudkan impian Anda dan menjawab masalah yang Anda hadapi sekarang. Dan ini nyata Bapak Ibu. Saya dulu terlilit hutang luar biasa karena saya jalankan bisnis konvensional yang saya bukan ahli di bidang itu, tapi saya berani keluarkan modal besar sehingga saya bangkrut. Saya bangkrut dan terlilit hutang, Bapak Ibu. Saya jalankan bisnis ini dari minus, bukan dari nol. Kalau dari nol masih mending ya. Tapi saya sangat tertekan waktu itu. Saya mau ke Jepang, tidak sanggup kerja lagi, tidak bisa lagi bekerja di PNS saya dikarenakan tekanan dari tempat saya berhutang. Sehingga Tuhan menunjukkan satu jawaban. Saya diketemukan dengan FKC ini, ya. Jadi saya punya satu yang membuat saya tidak bisa berhenti di bisnis ini, yaitu satu tujuan saja. Dan Bapak Ibu juga harus menemukan satu alasan. Bapak Ibu harus punya alasan jalankan bisnis ini. Kalau tidak, Bapak Ibu akan jalan di tempat, akan stagnan. Kenapa? Bos. Bisnis ini tidak ada bos. Jadi tidak ada yang mengatur kita, tidak ada yang memprotes kita, atau bagaimanapun tidak ada. Jadi hanya impian Anda saja yang akan membuat Anda bergerak di bisnis ini. Nah, kalau impian Anda kecil dan gerakan Anda pun akan sangat lambat, ya. Jadi jangan takut bermimpi besar, karena mimpi itu akan membuat kita semangat dan kita harus mewujudkannya. Karena impian beda dengan keinginan, Bapak Ibu. Impian itu tidak ada tawar-menawar, harus terwujud. Harus terwujud. Tapi kalau hanya keinginan, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tunda dengan masalah dengan ada masalah atau apa gitu. Jadi bisa Bapak Ibu tunda. Itu namanya keinginan. Kalau yang namanya impian itu tidak ada tawar-menawar. Itu harus terwujud Bapak Ibu ya. Nah, next Pak Ferna. Ya. Tolong di next. Nah, 1 tahun saya jalankan bisnis ini, 1 tahun 7 bulan. Tanpa henti-hentinya kami berproses di lapangan dengan tim. Dan pada saat saya diumumkan sebagai Diamond, ternyata Bapak Ibu, Diamond itu seperti orang melahirkan. Ya, waktu itu saya tidak tahu bagaimana Diamond ini. Bagaimana cara Diamond. Jadi tidak perlu kita pikirkan yang terlalu muluk-muluk Bapak Ibu, ya. Karena saya sudah merasakan Diamond itu persis seperti orang melahirkan.
mau tidak mau, kalau sudah waktunya, tetap harus melahirkan. Tidak ada cerita tunda dulu, ya, tetap harus melahirkan. Nah, ini 2019 saya dinobatkan sebagai penerima reward 250 juta, ya, dan saya langsung ini dengan top leader, ya. Oke, next, Bapak Ibu. Yang saya jalankan bisnis ini dalam jangka 2 tahun, itu saya sekarang bisa mempunyai 2 unit mobil, yang satunya saya lunaskan dengan bonus saya, ya. Ini waktu penyerahan reward mobil gratis saya di Biren, ini top leader saya, Ibu Misnah dan Pak Andi Aweng, ya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, yang reward saya ambil CR-V, ya. New CR-V. Dan ini gratis Bapak Ibu. Yang dulunya saya tidak bermimpi pun tidak untuk memiliki mobil CR-V. Karena kenapa? Karena di PNS saya itu untuk membeli CR-V itu butuh waktu 15 tahun. 15 tahun simpan uang, itu pun gaji tidak boleh makan, ya. Karena kenapa? Saya ambil uang bank pun, 200 juta itu dipotong 10 tahun Bapak Ibu. Sedangkan mobil CR-V harganya 270 juta. 300-an, ya, 300-an juta. Untuk memiliki 1 unit CR-V di PNS saya tidak sanggup. Jujur Bapak Ibu, saya tidak sanggup, ya. Nah, ini 2 tahun di bisnis FPC, saya punya Mobilio, itu saya lunaskan dengan bonus saya. Yang satu yaitu hadiah dari perusahaan Bapak Ibu, ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Nah, saya sangat terinspirasi dengan ini. Ini kata-kata sangat pendek. Sangat-sangat teringat dengan satu bahasa Ibu Misnah. Pak Siagam, tidak pun kamu berjuang di FKC, untuk hidup enak di luar sana kamu harus pontang-panting kerja. Sampai hari ini masih terekam di otak saya. Nah, saya fokus di bisnis ini dikarenakan satu tujuan, satu alasan Bapak Ibu, ya. Hingga impian-impian saya ini harus terwujud. Alasan saya hanya satu. Nah, Bapak Ibu, kondisi Anda saat ini itu hasil keputusan beberapa tahun yang lalu. Bapak Ibu, ubah mindset sekarang. Kelola bisnis ini dengan serius, maka hasilnya akan serius, Bapak Ibu, ya. Keputusan Anda hari ini menentukan masa depan Anda dan keluarga nanti. Berjuanglah buat mereka. Hari ini bersusah payah, gunakan waktu untuk perjuangkan Bapak Ibu. Karena keluarga kita menunggu kita sukses Bapak Ibu. Ya, aktif di bisnis ini dikarenakan saya sudah berhasil. Sudah sukses miskin Bapak Ibu. Sukses saya miskin, berhasil. Jadi saya pikirkan, kalau miskin saya bisa sukses, kenapa kaya tidak bisa? Ya, karena Tuhan pun tidak membatasi setiap rezeki manusia. Rezeki kita tidak ada batasnya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah batasi diri, jangan pernah beralasan, rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Tidak ada batas rezeki dari Tuhan Bapak Ibu. Jangan sungkan, jangan malu-malu tawarkan bisnis ini kepada orang sangat besar. Di luar sana pun orang dari pagi sampai malam dan mereka berjuang sampai tidak tidur malam hanya karena uang Bapak Ibu. Karena uang, tidak ada lain. Jadi kita tawarkan bisnis ini kepada orang, yaitu menawarkan untuk kesejahteraan hidup keluarganya dan semua orang bisa merasakan apa yang top leader kita yang sudah merasakan di FKC ini Bapak Ibu, ya. Oke, next. Pak Fer. Nah, ini Bapak Ibu. Anda hanya butuh satu alasan mengapa Anda harus berjuang di FKC. Hanya satu saja. Dan ini satu alasan saya, Bapak Ibu. Next. Saya jalankan bisnis ini hanya dengan satu alasan saya, yaitu orang tua saya. Ini Bapak Ibu, ini ayah saya. Kenapa saya tidak ada alasan jalankan bisnis ini dan tidak mengenal waktu? Dikarenakan 2, 3, saya sangat teringat. Pertama kali saya agak gimana ya? Saya pulang ke rumah. Waktu itu saya mau istirahat. Saya tidur di kamar orang tua saya. Itu di tempat tidur orang tua saya tidur, saya merasakanlah. Ternyata tempat tidur orang tua saya itu sudah keras. Kasur tempat tidurnya itu sudah keras. Nah, Bapak Ibu, saya PNS waktu itu sudah 13 tahun. Ternyata satu
kasur tempat tidur orang tua saya pun tidak sanggup saya ganti. Nah, dari itu saya bedah. Saya berontak dalam hati, Bapak Ibu. Saya berjuang di FKC ini untuk membahagiakan dua orang ini. Membahagiakan mama dan ayah saya. Di sisa hidupnya, ayah saya berusia 76 tahun sekarang, dan mama saya 65 tahun. Nah, inilah alasan saya, Bapak Ibu. Kalau Anda, Bapak Ibu yang punya orang tua, yang masih punya, atau ingin membahagiakan keluarga Anda, segera. Jangan buang-buang waktu lagi. Karena waktu tidak pernah tepat. Tapi setiap waktu itu sangat berarti untuk mencapai impian Anda, membahagiakan keluarga Anda, Bapak Ibu. Nah, dari sejak saya di FKC, saya sangat bersyukur, Bapak Ibu. Terima kasih banyak semuanya dari FKC sampai top leader semuanya ya. Saya sangat bersyukur. Keadaan hidup saya berubah sangat cepat dari terlilit hutang, dan sekarang saya sangat bebas merasakan nikmatnya hidup ya. Semua kita ingin merasakan nikmatnya hidup bagaimana, pasti semua kita ingin merasakan itu semua. Nah, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah menyediakan waktu. Terima kasih banyak Pak Angel, terima kasih banyak Pak Verna. Saya semoga bermanfaat, terutama buat saya sendiri. Kedepannya saya semakin bersemangat untuk mencapai impian-impian saya yang belum tercapai. Ya, masih banyak yang ingin saya capai, Bapak Ibu. Semangat semuanya. Hidup jangan dibatasi ya. Hidup ini harus berarti, Bapak Ibu ya. Hidup hanya sesaat, harus bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Luar biasa.